We're gonna start in 3, 2, 1, go! Oke. Halo teman-teman semua. Oke. Halo Mas Kris. Halo. Wow, ada banyak banget nih yang saya kenal nih. Well, teman-teman, sekarang jamnya kurang lebih di jam 7 lebih 3 menit. Saya mau perkenalin dulu teman saya. Kenalin teman saya, Mr. Lintang Noviantara. Nah, teman saya ini, si Lintang ini, Bro Lintang ini adalah seorang founder dari Akar Mula. Jadi Akar Mula itu adalah sebuah bisnis branding strategis gitu. Jadi teman-teman, ini teman saya sebenarnya expert teman-teman. Tapi kalau dibilang, ini saya tulis expert ya, jangan bilang expert, nggak enak gitu katanya ya. Jadi teman-teman mesti pahamin kalau si Bro Lintang ini memang dia berkecimpung di dunia branding, baik personal branding ataupun branding for businesses gitu. Dan saya pikir kayaknya dari seluruh kenalan saya, Bro Lintang nih one of the most capable person gonna talk branding with me this afternoon gitu. So tanpa berlama-lama lagi, teman-teman please welcome Mr. Lintang Noviantara. Yeay! Halo Bro Lintang. Thank you, Chris. Halo teman-teman semua. Hai. Oke. Rame nih. Beberapa wajah kayaknya kenal. Gitu? Cuman banyakan yang nggak kenal. Jadi salam kenal ya semuanya ya. Oke. So, Bro Lintang, hari ini kita mau ngobrolin apa aja sih? Hari ini kita kalau di poster sih tulisannya ngobrol santai ya. Jadi kita nanti bakal ngobrol-ngobrol tentang branding untuk creator. Aku yakin di sini teman-teman pada create something. Ada mungkin yang fotografer, ada yang videographer, ada graphic designer dan lain-lainnya lah gitu. Nah, kadang kalau misalkan kita sekarang itu di era yang mau apa-apa harus, sekarang kan lagi naik banget tuh ngobrol dikit-dikit branding. Kalau kita nggak branding kita nggak dikenal gitu. Betul. Gimana sih nge-branding untuk creator itu gitu? Apakah beda dengan nge-branding produk? Apakah beda dengan nge-branding sebuah company kayak gitu? So, itu tapi sih nanti kita basically Bro Lintang, kalau gue boleh tanya nih, selama ini berarti udah ada beberapa brand yang harusnya lu udah build dari nol gitu ya. Dari nol dia nggak ngerti mungkin harus mulai dari mana, tapi lu bantu untuk mulai mikirin strateginya, terus kemudian and so on and so forth. Iya. Berarti untuk bisnis gitu ya? Untuk bisnis. Most of dari malah Akar jarang Mula ya? yang untuk ngurusin personal jarang. Nah, cuman, yang buat personal buat kita treatmentnya sama aja. Treatmentnya sama, cuma mungkin kalau buat perorangan butuh brand strategis terlalu cost banget gitu kali ya. Jadi iya, berarti better kita creator untuk belajar branding ya dari ngobrol-ngobrol yang kayak gini gitu. Jadi yang memberdayakan teman-teman semua gitu ya, benar ya Bro ya? Benar. Oke, Bro. Kalau misalnya lu punya materi, bahan, boleh dong kita di-sharein mulai. Oke, yuk kita mulai aja deh. Oke. Kita mulai aja ya teman-teman ya. Yes. Di sini saya ada beberapa yang bisa diobrolin nih. Karena formatnya ngobrol santai dan judulnya adalah Branding for Creator. Nanti di sini bakal sedikit banyak saya share tentang kenapa sih kita tuh harus branding. Kenapa sih pentingnya branding untuk creator? Apakah creator itu membutuhkan itu atau enggak? Gitu. Itu bakal kita bongkar dikit-dikit nih di sini. Nanti sambil kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung raise hand. Kalau misalkan malu-malu, tulis di kolom chat aja nanti. Siap. Nanti aku bantu juga buat ngecekin ya. Ya. Oke. Ini ada satu angka nih teman-teman nih. Kalau kita ngomongin branding, biasanya branding itu kaitannya sama marketing. Terus kaitannya nanti ujung-ujungnya ke selling gitu. Jadi ini sebuah angka. Ini hasil di mana saya ngelakuin personal branding nih. Gila. 7,9 miliar. Ini bukan duit teman-teman. Jadi ini adalah populasi dunia saat ini. 8 miliar ya terakhir saat ini tuh ya 8 terakhir miliar. 5 miliar loh. Aku mikir masih 5 miliar, 6 miliar, udah 7,9 miliar. Wow. 7,9. Yang beranak banyak berarti ya. Gila. Gitu. Nah, balik lagi berarti kita ngomongin branding.
apa sih branding itu kaitannya sama angka 7,9 miliar ini gitu teman-teman. Bayangin ya teman-teman semua kan di sini, aku memposisikan teman-teman di sini sebagai creator ya. Creator karena kita ngomonginnya creator gitu. Dari 7,9 miliar ini ada berapa creator sih di dalam 7,9 miliar ini gitu. Dan gimana sih caranya kita bisa muncul lebih terang daripada mereka. Kalau misalkan kita nggak bisa lebih terang daripada mereka, lagi-lagi kita cuma dianggap ya berisik. Kita cuma apapun yang kita share, apapun yang kita buat, itu jatuhnya cuma ngotor-ngotorin internet aja nanti gitu. Ibaratnya kayak ini nih, anggaplah ini adalah 7,9 miliar tadi tuh. Dari 7,9 diturunin lagi ada berapa creator gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak punya satu makna yang itu benar-benar bisa kita tempelin ke diri kita nih teman-teman ya. Ya kita warnanya sama aja nih. Warnanya kayak gitu semua. Bayangin dari sekian banyak buletan ini, kalian itu yang mana sih gitu. Itu bakal berbeda kalau misalkan tiba-tiba ada satu buletan yang warnanya merah. Pasti kita bakal langsung ke arah sana tuh. Mata kita bakal langsung ngebandingin, oh si merah ini berbeda dari yang lainnya. Pasti kan pernah dengar tuh ada satu quote yang bilang sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu kan ya. Nah itu tuh sebetulnya kurang lebih mirip tuh sama ini nih. Panji Gitu. Pragiwaksono, betul ya Mas ya? Nah Panji tuh ya Pragiwaksono. benar. Jadi ketika kita di branding itu sebetulnya kayak gitu tuh. Ketika kita bisa memposisikan diri kita lebih beda daripada orang lain, itu bahkan kita tuh bisa jadi lebih baik loh daripada orang-orang yang itu tuh ternyata lebih baik daripada kita gitu. Kalau kita tarik kasusnya ke dalam sebuah company ya, company dulu kan teman-teman tahu ada BlackBerry, ada Nokia gitu. Ya mereka baik di masanya gitu. Tapi sekarang mana sih mereka gitu kan? Justru sekarang yang lebih beda itu yang lebih dicari gitu. Kayak misalkan kita teman-teman mungkin di sini ada yang fans sepatu gitu ya, suka sepatu gitu ya, gitu. Nah, ada beberapa brand sepatu yang itu tuh besar gitu, kayak misalkan Nike, Converse, dan lain-lain. Tapi kok masih ada orang yang mau beli brand lokal nih? Padahal dulu itu brand lokal itu kayak nggak dianggap gitu teman-teman, nggak dianggap. Tapi sekarang benar-benar orang-orang itu nyari brand lokal gitu. Nah, jadi si brand lokal ini berhasil membuat warnanya menjadi merah di lain warna-warna yang lain gitu. Jadi si brand lokal ini bisa membuat dirinya menjadi lebih penting dibanding sama yang lainnya. Nah, kalau kita tarik ke dalam urusannya sama creator, berarti ada berapa fotografer nih di dunia ini gitu. Ada berapa graphic designer, ada berapa videographer. PR-nya kita adalah gimana muncul nama kita, gimana muncul sifat kita, gimana orang itu menangkap bahwa oh si Kristo ini adalah bukan cuman fotografer food aja, tapi dia benar-benar fotografer food yang paham dan dia bahkan bisa menyampaikan technical fotografi yang kadang itu jelimet, tapi dia bisa menyampaikan dalam cara yang lebih mudah gitu. Berarti Kristo ini adalah fotografer yang seperti itu tadi. Dia akan berbeda daripada fotografer-fotografer yang lain. Itu contohnya. Ini tadi kenapa aku buka di depan tadi ada brand itu apa sih? Kadang kita masih nganggap brand itu sebatas tentang apa? Perlogoan kali ya. Tentang pervisualan kali ya. Orang brand masih logo tentang, bukan sih? Brand tuh logo bukan sih? Logo yang part of brand. Logo adalah part of brand. Oke. Soalnya dari awal tuh biasanya kalau ini kita mau bikin brand, berarti kita bikin logo. Biasanya tuh orang-orang tuh mikirnya gitu. At least itu terjadi buat saya, buat seorang Kristo Chandra gitu waktu awal ya. Jadi logo mikirnya brand, tapi bukan ya, nggak tepat ya. It's a part of a brand, isn't it? Bukan nggak tepat, tapi kurang aja sih, kurang tepat gitu. I see. Oke. Jadi kalau logo itu posisinya kalau di dalam brand itu, logo itu ibaratnya kayak nama kita nih. Namanya kita, misalkan Lintang gitu. Ada berapa banyak nama Lintang gitu. Tadi ya, warna Lintang anggaplah jadi bulatan hitam semua gitu. Tapi tiba-tiba ada Lintang yang brand strategis itu loh. Akhirnya ada satu warna merah muncul di situ. Jadi logonya tadi itu bisa membuat kita dinotis sama orang, oh ini toh ya namanya Lintang brand strategis gitu. Oh ini toh Kristo yang fotografer food gitu. Gitu Chris. Paham. Gitu teman-teman ya. Jadi logo bagian dari brand, tapi brand itu bukan logo gitu. Nah brand itu apa? Itu lebih dari sebuah logo. Itu satu ekosistem yang sangat besar.
Dan ketika kita ngomongin sebuah bisnis, brand itu pasti kan terikat sama yang namanya menghasilkan sesuatu gitu kan, menghasilkan value lebih gitu. Ya berarti brand itu adalah masih ada payungnya lagi nih, bisnis gitu. Kalau di dalam brand untuk company, brand untuk produk, itu brand ini masih cuilan kecil aja di dalam sebuah sistem bisnis. Kurang lebih kayak gitu. Jadi brand itu apa? Brand itu adalah ya kita memaknai sesuatu itu seperti apa sih? Itu namanya brand tuh. Kayak misalkan kita ngelihat oh ada sepatu warna merah. Sepatu warna merah ini fiturnya, ukurannya, sole-nya bagus, bla bla bla. Nah, itu tapi kita bisa memaknai itu bukan sekedar fitur, tapi kita kayak bisa, oh aku nyaman, oh aku suka sama dia, oh aku suka sama produk ini. Nah, itu sebuah brand tuh. Brand itu adanya di benaknya orang lain. Kadang ada juga nih kalau misalkan kita ngomongin terminologi tentang brand ya, atau misalkan kita ngomongin brand itu apa, ada Jeff Bezos itu pernah bilang brand itu adalah ketika kita ninggalin ruangan dan yang diomongin orang tentang kita itu adalah brand kita. Oke. Ini buat yang belum tahu, Jeff Bezos itu adalah pendiri atau foundernya Amazon ya. Benar ya Jeff Bezos yang itu ya, bro ya? Betul. Okay. Yang licin itu. Oke. Oke, next bro. Gitu. Terus pertanyaannya pasti gini, kebanyakan orang di Indonesia ya terutama ya, oh brand itu kan untuk company, oh brand itu untuk produk, ya udah kita nggak usah nge-branding gitu. Padahal bukan kayak gitu. Awalnya pasti kita bakal cuman ngomong kalau company kan kaitannya sama biar orang tahu nih company punya service apa sih, kelebihannya dia apa gitu. Terus kalau produk biar misalkan ada produk facial wash A sama facial wash B gitu. Oh apa sih untungnya kita beli facial wash A? Oh apa sih untungnya beli facial wash B gitu kalau produk. Jadi sebetulnya brand itu bisa untuk memudahkan kita memasarkan apa yang kita tawarkan teman-teman. Memasarkan apa yang kita punya gitu. Karena ketika orang udah ngelihat kita brandnya kita itu diterima dengan baik sama mereka, itu kita mau memberikan penawaran apapun akan jauh lebih mudah daripada ketika brandnya kita tuh nggak dianggap. Ketika kita warnanya hitam-hitam tadi, itu kita bakal susah menjual sesuatu. Tapi ketika kita lebih warnanya beda daripada yang lain dan warna beda ini diterima sama orang yang membutuhkan warna tersebut, itu jadi lebih mudah diterima apa yang kita tawarkan nantinya. Gitu. Jadi bisa kalau boleh dipersingkat sedikit nih ya. Jadi dari tadi ngomongin brand itu fungsinya apa? Tujuannya itu sebetulnya brand itu meningkatkan rasa percaya. Rasa percaya supaya orang itu mau membeli, mau menerima kita, mau mendengarkan apa yang kita bicarakan. Bayangin kalau misalkan di sini aku nggak pernah nge-branding diriku sebagai brand strategis. Aku nge-branding diriku sebagai petani. Aku bilang kayak gini, itu pasti di sini orang-orang pada apa sih ini petani ngomong apa sih gitu. Iya kan? Meskipun ilmunya benar ya, meskipun yang lu omongin sebagai seorang petani itu adalah hal yang benar, tapi kalau brandingnya bukan seorang yang dianggap expert, ya ngowos gitu aja ya. Benar ya, bro? Iya. Oh, you got it. Ya, itu nanti kaitannya sama ada satu topik di sini, ada satu topik yang itu bisa ngejelasin ketika kita nggak bilang diri kita itu siapa, kita sulit untuk menciptakan si brand ini. Oke. Kayaknya itu juga menjawab beberapa pertanyaan yang kemarin gue lihat di Telegram, gitu. Gimana supaya teman-teman udah punya pertanyaan ya? Iya, sebenarnya udah ada, bro. Nanti kita bahas ya, But please, silakan, go ahead. Oke. Dari tadi udah ngomongin brand. Cara ngelakuinnya gimana? Sebetulnya ya teman-teman ya, kalau kita ngomongin sebuah brand, kita ngomongin branding, itu sama sekali bukan hal teknikal. Karena kita setiap hari ngelakuin itu. Kita ngelakuin itu setiap hari, cuman kita nggak sadar. Kita udah sering ngedenger saran orang-orang, tapi kita masih bodoh amat dengan saran itu. Mungkin 3 hal yang mau aku sampaikan di sini, teman-teman udah pernah dengar. Tapi lagi-lagi aku mau menekankan bahwa ini memang langkah paling mudah untuk ngebangun sebuah brand. Apalagi untuk creator gitu, yang mana kita nggak punya produk fisik yang kita tawarkan ke orang gitu. Jadi apa aja, sebelum masuk ke apa aja itu tadi, kenapa kok aku bisa bilang sebetulnya dari dulu sampai sekarang kita udah melakukan sebuah proses namanya branding. Teman-teman kan lahir tadi udah punya nama sendiri-sendiri ya. Ada si Kristo, ada Mbak Sally itu, ada Mas Adi Wicaksana, ada Mas Azam
Sakti Raffi gitu. Jadi semua orang itu sebetulnya udah bawa nama dari dulu. Cuman ketika kita setiap hari ketemu sama orang kenalan, oh kenalin aku Adi si ini, aku Azam si itu gitu. Kita sebetulnya nge-branding diri kita memposisikan diri kita gitu. Kita melakukan itu setiap hari. Cuman kadang kita nggak sadar bahwa kita perlu secara secara baku kita perlu membakukan itu semua supaya kita tuh konsisten menyampaikannya. Nggak hari ini bilang si Kristo sebagai guru fisika, besok mau bilang si Kristo sebagai fotografer, besoknya lagi bilang si Kristo sebagai apa gitu. Itu bakal nggak konsisten. Orang-orang bakal nggak ngerangkep, branding kita nggak bakal masuk ke otaknya mereka nih gitu. Jadi sebetulnya dari dulu kita udah ngelakuin branding. Kalau kita ngomongin branding, pasti yang pertama muncul adalah mungkin teman-teman udah ngelihat ini kayak kulit bawang gitu dari dalam keluar. Ini teman-teman pernah dengar Simon Sinek? Simon Sinek pernah bilang ini salah satu teori yang dia sampaikan bahwa ketika kita mau nge-branding sesuatu, kita mau menyampaikan sesuatu, itu supaya lebih melekat ke orang, supaya lebih melekat ke audiens, itu berangkatnya dari sini. Jadi ada tiga lapisan di sini. Yang pertama adalah what, yang kedua adalah how, yang ketiga adalah why. Kebanyakan creator itu bisa tahu apa yang dia lakukan dan dia bisa tahu bagaimana dia harus melakukannya. Tapi hanya sedikit creator yang bisa tahu kenapa dia melakukan itu. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya adalah kayak gini nih. Misalkan aku sebagai graphic designer gitu. Aku tahu aku bisa bikin logo, aku tahu bisa bikin visual identity system gitu. Setiap hari yang aku lakukan adalah menciptakan satu logo untuk klienku. Setiap hari aku bikin satu sistem yang itu bisa aku komunikasikan ke klienku supaya bisnisnya klienku lebih maju gitu. Caranya gimana? Ya supaya aku mau nge-branding bahwa diriku ini adalah si Lintang yang graphic designer yang bisa bikin logo bagus. Akhirnya aku nge-share apa yang aku buat setiap hari itu ke audiensku. Setiap pekerjaanku aku share gitu. Banyak orang melakukan itu. Kalau kita lihat di Instagram, orang-orang tuh bisa bikin satu foto bagus, dia bisa share itu, dia bisa bikin video bagus, dia bisa share itu. Tapi dia nggak tahu nih kenapa dia mau melakukan itu. Kenapanya ini, ketika kita tanya sesuatu ke diri kita, kenapa, why, itu adalah kaitannya sama purpose hidup kita. Kebanyakan creator, purpose-nya adalah fame atau money. Pasti teman-teman di sini masuk ke kelas ini, aku yakin nih dari sekian banyak orang ada yang ketika aku ikut ke obrolan malam ini mungkin bisa bikin aku sedikit lebih cerah untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang bisa ngerjain klien ABC gitu. Pasti tujuannya lagi-lagi tentang fame atau tentang money. Padahal ketika kita melakukan sesuatu yang kaitannya hanya kebutuhan uang atau kebutuhan fame tadi ya untuk biar tenar gitu, itu rasanya nggak akan panjang urusannya gitu. Karena itu term jangka pendek doang. Kita nggak bakal menang jangka panjang. Beda halnya kalau misalkan aku sebagai graphic designer, aku punya berangkatnya dari why-nya dulu nih. Aku punya keresahan tentang di sekitar kita visual itu jelek-jelek loh. Kalau teman-teman pada berangkat kerja misalkan di jalan lihat billboard gitu, lihat billboard, kok ini billboard fontnya nggak banget sih gitu, pakai Comic Sans atau pakai papyrus gitu. Itu kan sesuatu yang uh, nggak appropriate aja, nggak pada tempatnya gitulah. Terus aku punya sebuah keresahan bahwa lingkunganku harus bisa indah, lingkunganku secara visual harus bisa ngebuat mata kita itu dimanjakan. Kalau misalkan mau menyampaikan itu, mau mendapatkan tujuan itu, berarti mau nggak mau kita harus ngebangun yang namanya community supaya kita berangkatnya nggak sendirian nih gitu. Nah, community ini itu pengen aku hidupin. Pengen aku hidupin dengan kata lain adalah apa yang aku share tiap hari, aku harus bisa menginspirasi mereka supaya mereka punya greget yang sama. Kalau mereka nggak mampu untuk mendapatkan materi secara misalkan sekolah grafik mahal gitu, ya udah, aku mau bikin satu sekolah untuk desain grafis yang itu tuh benar-benar gratis gitu.
Itu adalah why-ku. Terus baru diturunin ke how. Berarti aku akan share apapun yang aku lakukan supaya orang-orang yang punya purpose sama dengan aku itu mendekat, kita bisa berangkat bareng ke satu tujuan yang jangka panjang nanti, yang jauh gitu. Baru kan namanya jangka panjang berarti kan butuh duit ya. Namanya perjalanan gitu, memang butuh duit gitu. Baru kita ngomongin what-nya. What-nya kita bisa ngelakuin apa nih untuk menghasilkan uang. Itu what itu yang paling dangkal lah gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman sebagai creator, mulainya dari why-nya dulu aja. Why-nya ini kalau bisa jangan sekedar uang, jangan sekedar tenar. Tapi teman-teman mau ngapain? Yang kira-kira itu bisa kasih kontribusi ke lingkungan kita atau ke orang lain lah minimal gitu. Itu yang pertama bisa dilakuin sebagai creator. Lalu yang kedua kita bakal ngomongin yang namanya positioning. Kalau tadi Bro Christo bilang kita kalau memposisikan diri sebagai petani, tapi ngomong brand, itu pasti nggak ada yang dengar. Iya, karena kita memposisikannya petani. Tapi kalau misalkan si petani ini ngomong pupuk yang bagus apa, atau bibit yang bagus beli di mana, pasti dia akan dipercaya. Karena positioning dia adalah sebagai petani. Dan petani ini akan tahu dia akan berbicara ke siapa. Audiensnya pasti orang-orang yang butuh bibit tani, yang butuh lahan, yang butuh kira-kira perairan itu bagusnya gimana, kayak gitu. Jadi untuk menentukan positioning ada 3 teman-teman yang perlu dicari di situ. Yang pertama kita harus cari audiensnya dulu. Kita harus pahami audiens kita. Audiens itu kalau dipecah lagi ada yang namanya demografi sama psikografi. Demografi itu ya kayak usia, jenis kelamin, dan pendapatan kayak gitulah. Sedangkan psikografi adalah cara berpikir. Aku yakin teman-teman di sini mau ikut ke talks malam ini itu karena ada psikografi yang kurang lebih si Kristo ini beririsan nih sama teman-teman. Ada interest yang sama gitu. Cara berpikirnya sama, suka dengan obrolan yang dilakukan lewat Zoom misalkan kayak gitu. Karena kalau misalkan psikografinya nggak ketemu, pasti teman-teman nggak mau tuh ikutan kelas ini malam ini. Itu yang pertama adalah audiens, kita harus cari tahu audiens. Yang kedua adalah kita harus tahu kompetitor kita siapa. Kayak misalkan food photographer itu banyak, tapi food photographer yang punya kelas itu bisa lebih dikerucutkan. Food photographer yang punya kelas yang spesialis untuk western ada, yang spesialis untuk Asian cuisine ada lagi yang untuk cuman pasta atau apapun itu ada gitu. Jadi semakin bisa di narrow down, itu teman-teman bisa semakin mendapatkan positioning yang kuat lagi tuh. Jadi tipsnya adalah ketika kita mau mendapatkan audiens yang itu benar-benar sejalan dengan kita, itu kita tentuin dulu niche utamanya apa, habis itu baru di niche down, diturunin lagi teman-teman. Kayak misalkan kalau misal aku bilang aku sebagai graphic designer, banyak graphic designer, tapi nggak ada atau sangat sedikit, sorry bukan nggak ada ya, tapi sangat sedikit graphic designer yang itu bisa mikirnya strategik. Karena graphic designer itu biasanya cuman menyediakan visual untuk bisnis gitu. Tapi masih bisa dihitung jari loh graphic designer yang itu benar-benar bisa berpikir memposisikan diri sebagai business owner, dan ketika membuat satu treatment, satu pendekatan untuk desain, itu yang memikirkan bagaimana desain ini akan menghasilkan profit untuk si business owner. Kayak gitu. Jadi secara kompetisi kita bisa lebih menang ketika kita tahu kompetitor kita siapa dan kita akhirnya bisa menciptakan yang namanya satu pembeda. Satu pembeda ini adalah unique selling-nya kita apa. Kita punya uniqueness apa yang tidak dipunyai sama kompetitor kita. Nah, jadi untuk menentukan positioning, teman-teman harus bisa cari audiens kita itu siapa yang mau kita tuju. Kita petain dulu tuh demografi sama psikografinya. Terus kita cari kompetitor kita di sekitar kita tuh orang-orang pada tindakannya kayak gimana sih? Kalau fotografi mereka itu punya taste yang seperti apa sih? Punya style yang seperti apa sih? Terus kalau misalkan kita mau lebih ditangkap lagi jadi si merah tadi, merahnya lagi jadi lebih nyala lagi, ya kita menciptakan satu pembeda yang lebih baik daripada si yang lain-lain ini. Bukan lebih baik, sorry, lebih beda. Itu ketika kita ngomongin yang namanya positioning. Nah, yang ketiga nih klise banget nih. Kebanyakan orang bakal pasti bilang konsisten, yang penting konsisten, yang penting konsisten gitu. Konsisten itu bukan berarti harus posting setiap hari. Konsisten itu bukan berarti ya harus ngomongnya apa ya, kayak misalkan hari ini ngomongin
ngomongin nadanya tinggi, besok ngomong nada tinggi lagi kayak gitu. Bukan konsisten yang seperti itu, tapi konsisten itu adalah ketika kita menentukan kita mau bilang A, misalkan kita sebagai fotografer, ya kita akan berbicara selayaknya fotografer, jangan tiba-tiba berubah. Jangan tiba-tiba kayaknya di sana pendapatannya lebih bagus nih. Kalau aku bisa jadi videographer kayaknya aku bisa dapat uang lebih banyak nih. Aku mau jadi videographer aja ah. Oh, ternyata jadi videographer capek. Aku bakal jadi fotografer lagi aja gitu. Nah, itu akan merusak pola konsistensi teman-teman gitu. Orang akan menangkapnya, ini orang sebenarnya mau dikenal kayak apa sih? Kamu tuh mau fotografer atau videographer gitu. Ada dua hal yang biasanya ngeganggu kita dalam menciptakan, kan tadi branding itu menciptakan rasa percaya ya, gitu teman-teman. Ada dua hal nih yang biasanya ngeganggu kita. Yang pertama, kita akan berbicara tentang diri kita lagi. Sementara orang itu nggak suka dijualin teman-teman. Sedangkan ketika kita mau ngebangun personal branding, ketika kita menyampaikan, aku tuh loh, aku bisa gini loh, aku bisa gitu loh. Orang tuh sebenarnya nggak suka kayak gitu. Kenapa tadi ada audience? Karena audience ini kita harus pahami, dia itu maunya apa. Kita provide sesuatu yang mereka mau, yang mereka butuh, yang mereka suka. Jangan lagi-lagi ngomongnya tentang kita lagi, tapi tentang audience kita. Habis itu yang kedua adalah tadi nggak konsisten. Hari ini ngomong apa, besok ngomong apa, hari ini ngomong apa, besok ngomong apa, hari ini mau jadi apa, besok mau jadi apa. Kayak gitu teman-teman. Jadi ketika menciptakan sebuah trust, dua hal ini harus biar nggak berantakan trustnya, dicegah lah supaya kita jangan terlalu banyak ngomong tentang kita dan jangan sampai kita nggak konsisten dengan apa yang kita omongin. Jadi kalau resepnya trust kayak gini nih teman-teman. Ketika kita udah dipercaya sekali, berarti kan kita itu reliable ya, kita bisa dipercaya gitu ya. Orang akan mau memberikan pekerjaan ke kita gitu. Ada satu project gitu. Dan ketika kita bisa kasih project ini sentuhan lebih banyak, ada extra mile di situ, ada plus satunya, itu trustnya akan meningkat kayak gitu. Dan ketika kita nggak bisa kasih delight-nya pun, ya akhirnya cuman sama dengan doang, T sama dengan R gitu. Tapi ketika kita udah nggak reliable dan udah nggak bisa kasih delight, ya berarti kita udah nggak bakal bisa dipercaya teman-teman. Jadi PR-nya adalah untuk membangun trust, ya kita harus bisa dipercaya, plus kasih satu hal apa yang ketika kita misalkan ya, kita motret cuman kita ngasih 36 frame gitu, ya kita kasih 37 frame. Atau misalkan kita kasih treatment apapun itu yang itu bisa memberikan value lebih. Jadi supaya orang itu makin trust ke kita nantinya. Itu sih kalau yang kaitannya sama brand. Ini aku tutup sama satu quote. Ini yang biasa aku share ke teman-teman kalau misalkan aku lagi ngobrol gitu. Branding nggak branding bakal ke branding. Maksudnya apa tuh? Ketika tadi kita nggak menetapkan diri kita sebagai apa, akhirnya ujung-ujungnya adalah orang lain yang bakal ngasih predikat ke kita. Oh, ini orang nyebelin. Oh, ini orang baik. Ketika kita bilang, aku pengen jadi orang baik, berarti tindakanku harus menjadi orang yang baik terus. Gitu. Kalau misalkan kita nggak bilang kita sebagai orang baik, ya otomatis orang lain yang akan ngelabelin kita. Padahal ketika kita nggak memposisikan kita sebagai orang baik, kita nggak tahu bertindak baik itu seperti apa. Gitu sih gambarannya sebuah branding dan brand terbentuk. Gitu teman-teman. Wow, thank you banget Bro Lintang. Thank you banget. Sama-sama. Sebenarnya kemarin gue secara nggak sengaja itu bikin semacam story untuk nanyain ke teman-teman creator. Teman-teman apa sih kendalanya teman-teman dalam bikin konten gitu. Dan ternyata dari beberapa jawaban yang masuk, nggak konsisten gitu ya. Ada terus misalnya kalau males gimana? Dan di waktu itu gue belum lihat apa materinya Bro Lintang dan bahkan saya seorang Kristo juga saya tahu Simon Sinek tapi kebetulan juga nggak pernah tahu bukunya Start with Why. Pernah dengar tapi nggak pernah tahu isinya apa. Terus jadi jawab juga gitu. Kayaknya mesti tahu why-nya dulu deh. Kenapa kalian mesti mulai bikin konten gitu. Jadi begitu itu terjawab, nah kalian mau konsisten, mau apa itu akan terjawab semua. Tapi kalau nggak tahu kenapa harus bikin konten, begitu kalian males, begitu kalian mau konsisten, nggak bisa terjawab sendiri gitu. Jadi, wah ini persis nyambung sama yang kemarin ada di story aku. Kalau buat teman-teman yang lihat gitu kurang lebih. Wow, pencerahan banget berarti Bro Lintang. Gile. Oke, well,
karena tadi Bro Lintang udah kasih materi banyak dan gue yakin pasti ada banyak banget yang mau tanya. So, silakan teman-teman yang mau tanya, nyalain mic-nya, sebut namanya, tapi jangan barengan ya, satu-satu. Jadi kalau misalnya ada yang barengan, yang satu ngalah gitu ya. Yuk, feel free teman-teman, feel free. Halo Mas Bintang. Halo. Halo, Mas siapa? Bintang. Noi. Ya. Kenalin, saya Noi dari Bekasi. Dari Bekasi. Iya, gimana Mbak Noi? Oke. Dari planet lain ya berarti. Ya, jahat, planet yang paling jauh. Jadi saya kenalin dulu ya, Noi. Saya tuh berkecimpung sempat di bidang jualan makanan gitu. Terus tiba-tiba saya tertarik di bidang food fotografi. Dan ya masih belajar sih, pemula banget, belajar desain gitu. Cuma baru-baru ini saya dikasih satu akun Instagram yang followernya udah banyak banget, ribuan. Jadi saya disuruh mulai buka nggak jauh dari bidang makanan. Nah, saya tuh baru posting logonya aja dan bingung mulainya dari mana gitu. Kalau buat pemula banget kayak saya itu masukin konten Instagram, di Instagram terutama itu bagusnya gimana ya? Apa ikutin pola yang orang banyak udah lakuin, misalnya pakai template gitu. Ya gitu aja sih untuk sementara. Makasih Mas Kristo sama Mas Bintang. Ya. Siapa Chris? Jawab Chris. Jadi sorry, ini ada pertanyaan dari Mbak Fani Mediana. Gimana dengan pertanyaan yang kemarin udah kumpul di grup Kok Kristo? Pertanyaannya udah aku kurasi, tapi balik lagi biasanya pertanyaan yang sama, biar ngobrolnya lebih santai, akan masuk dan sama, satu. Kalau sampai ternyata ada teman-teman yang masih malu-malu, nah aku dari pertanyaan yang udah aku kurasi itu nanti akan aku keluarin, gitu ya. Jadi aku udah ada nih di screen aku yang sebelah, itu kumpulan pertanyaan sambil menjawab sama yang udah ada, misalnya Mbak Noi gitu ya. So, begitu kurang lebih Mbak Fani. So, Bro Lintang gimana? Nanti mungkin kalau dari gue ada insight-nya sebagai seorang practitioner food photographer gitu kali ya. Tapi boleh Bro, kalau lu boleh kasih masukan dulu nggak? Oke, thank you Noi pertanyaannya. Berarti pertanyaannya adalah tadi kan udah ada satu account Instagram, followersnya udah banyak. Cuman ada satu konteks yang belum muncul di sini. Makanannya apa kalau boleh tahu? Halo Noi. Halo ya. Makanannya untuk makanannya apa tuh? Makanannya sih kayaknya belum konsisten. Oke. Yang sebenarnya soalnya kan masih buat sendiri gitu Mas. Apa kalau boleh tahu produknya? Produknya brownies, frozen food, sama snack-snack ringan kayak keripik-keripik gitu Mas. Oke. Berarti kebingungannya adalah ini harus mulai bikin kontennya mulai dari mana gitu kan? Iya. Nah, jujur ketika kita masih belang-belang kayak gitu, makanannya ada brownies, makanannya ada frozen food, makanannya ada keripik-keripikan, itu kira-kira ketika kita ngelihat satu akun Instagram dengan banyak penawaran kayak gitu, kita bingung nggak sih? Iya sih. Bingung kan? Berarti PR-nya tuh bukan kita mau bikin konten kayak gimana, tapi kayaknya kita harus tentuin dulu deh, kita tuh mau ngapain sih? Apa sih yang mau kita tawarkan gitu? Karena orang yang butuh brownies, orang yang butuh keripik, sama orang yang butuh frozen food itu punya keresahan yang beda-beda loh. Orang yang butuh brownies pasti dia pengen makanan manis. Orang yang butuh frozen food barangkali dia butuh makan yang cepat saji, yang kira-kira kalau dia berangkat pagi kerja itu cuma tinggal goreng aja gitu. Terus yang butuh keripik barangkali dia suka nonton Netflix malam-malam dan dia butuh camilan. Jadi itu ada 3 hal yang berbeda gitu. Beda halnya kalau misalkan cuma satu nih, kita ngomong brownies doang. Orang yang suka makan manis itu biasanya dia cukup sadar bahwa ketika dia nggak makan manis, dia mungkin perasaannya gundah gitu, perasaannya resah gitu. Ketika kita kasih makanan manis, kita jualin makanan manis, dia beli makanan manis di kita, dia bisa merasa lebih tenang. Nah, tadi pertanyaannya adalah apa yang harus aku isi di Instagram? Ketika kita udah tahu tentang makanan manis, tentang fitur dan benefit dari sebuah rasa manis itu apa, kita bisa lebih mudah menyampaikan pesan itu ke mereka.
Sebetulnya kan kalau kita ngomongin sebuah konten itu kan isinya pesan yang dikemas dan kita deliver ke mereka gitu kan. Kalau kita nggak tahu apa yang kita punya saat ini, masih belang-belang, masih ada keripik, masih ada frozen food, masih ada brownies, ya kita nggak tahu nih pesan yang mau disampaikan apa. Kurang lebih gitu sih jawabannya. Jadi untuk bikin konten itu kita harus tahu dulu position kita seperti apa. Position itu berarti kan audiensnya siapa, kompetitornya siapa, pembedanya apa gitu. Nah, kita mengkomunikasikan 3 hal ini ke audiens kita lewat konten. Gambarannya kayak gitu. Ngejawab nggak ya? Ngejawab banget sih. Mungkin aku kalau mau tambahin sedikit ya. Mbak Noi tadi secara cerita tuh aku agak bingung. Nah, maksudnya Mbak Noi akan mau jadi jualan brownies dan frozen food dan sebagainya, atau mau jadi seorang food photographer? Nah, gitu. Karena kan way-nya beda tuh. Tadi aku nggak nangkep tuh. Jadi maksudnya mau ngisi kontennya as a food photographer atau as a seller gitu ya? Gimana Mbak Noi? Nah, gini Mas. Jadi berarti kan aku ada 3 akun nih. Banyak sekali. Ternak. Baik. Ya, ini curhat banget Mas, sorry Mas. Ya. Nah, yang satu buat jual makanan. Nah, yang satu mungkin akun food. Aku juga suka bantuin para UMKM buat motoin produknya, gitu. Dan juga kadang mereka juga minta desainin logonya dong, gitu, stiker atau apa. Nah, kadang aku terima juga gitu. Jadi 3 akun itu maksudnya satu buat aku aktualisasi. Kalau aku belajar foto, aku posting di situ, gitu, latihan foto gitu. Nah, kalau yang satu lagi buat itu tadi yang udah followernya banyak itu buat rencananya buat jual makanan. Nah, yang satu lagi buat kayak semacam portfolio ya. Jadi kalau orang kayak gimana sih fotonya kalau foto makanan hasil aku gitu. Aku lihat di akun yang satu itu. Biasanya aku satuin sama hasil desain stiker gitu, kayak gitu Mas. Kurang lebih. Mudah-mudahan bisa. Oke, baik. Berarti nah itu jadi ceritanya jadi lebih jelas ya buat aku juga. Ya kalau misalnya yang dari makanan aku setuju banget tuh sama Mas Lintang. Jadi mungkin boleh di insight-nya yang aku dapat insight kayak gini. Kalau brownies ya, brownies tuh biasanya kan selain kita beli dan kita konsumsi untuk diri sendiri gitu ya. Biasanya kita juga pengen menghadiahkan orang lain sebuah barang yang bagus gitu, yang enak, yang packaging-nya, whole package-nya asik gitu. Jadi kayak kita ngasih, terus kita beli sama Mbak Noi gitu misalnya, dan kita kasihin ke orang gitu. Apalagi kalau packaging-nya bagus, rasanya enak, mereka akan, jadi kita bisa make a connection buat orang. Nah, mungkin buat konten dari brownies-nya bisa dipikirin ke arah situ gitu. Kenapa sih harus beli brownies, atau kenapa sih beli brownies itu buat apa aja sih gitu. Jadi bisa diceritain nih, bisa buat sidang skripsi gitu ya, supaya dosen ngasih nilai lebih banyak karena rasa browniesnya enak. Ini kok enak banget ya Chris ya, beli di mana? Nah, ya, jadi acair. Nyogok berarti. Hah? Nggak langsung. Nyogok berarti. Nggak langsung. kayak gitu kali ya. Gitu. Jadi kalau yang buat fotografi gitu ya dan desain, mungkin jadi akun personal aja gitu kali ya sementara ya, sambil Mbak Noi memantapkan diri kalau menjadi food photographer beneran gitu ya, terima job-job yang beneran. Tapi kan susah juga nih megang sambil jualan brownies, sambil foto jadi food photographer gitu. Karena aku ngalamin rasanya kok jadi food photographer sendiri udah makan waktu banyak nih lumayan gitu ya. Gitu kali ya. Menjawab Mbak Noi? Jawab banget, makasih banget. Oke, so well, karena tadi udah diingetin ada pertanyaan. Ini sebenarnya ada pertanyaan bro dari Telegram. Nomor 1 nih dari Nicism. Nggak tahu ini Mbak atau Mas Nicism, tapi akunnya namanya Nicism. Gimana caranya biar kontennya kepake? Nggak cuma bikin konten yang insightful, tapi audiensnya engage. Gimana Bro Lintang? Ada insight nggak, Bro? Caranya? Jadi kalau konten itu harusnya ketika kita bikin konten, mikirnya bukan cuma nge-engage doang, tapi bisa nge-konversi apa yang mau kita tawarin gitu. Oke. Iya nggak sih? Kepake itu kan batasan kepakainya sejauh mana? Ya, apakah blur ya kepake ya. Apakah cuman di likes? Apakah cuman di save? Objektifnya harus clear dulu, kepake itu sejauh mana. Karena kalau misalkan kita di content creation sendiri, itu ada namanya kan, teman-teman pasti pernah
bikin satu KPI, ketika kita melakukan sesuatu kita harus capai KPI itu gitu kan. Misalkan harus tembus berapa likes gitu, atau misalkan Save-nya harus tembus berapa berapa gitu ya. save. Betul. Jadi benar-benar itu harus ditentuin dulu objektif kita tuh apa. Karena objektif ini kaitannya sama bentuk konten yang mau kita buat. Kalau kita nggak tahu objektifnya apa, kontennya kita pasti bakal random banget gitu. Kita nggak bisa ngukur efektivitas kontennya seberapa. Apa aja sih yang perlu dipikirin? Yang pertama objektif. Yang kedua adalah cara kita telling story-nya. Yang ketiga adalah call to action-nya. Call to action ini kaitannya nanti mau diarahin kemana gitu. Kalau misalkan 3 hal ini bisa kita kontrol dengan baik, itu pasti bukan cuman engage loh, tapi bisa convert juga loh gitu. Itu convert Kayak adalah level paling tinggi ya bro ya, kayaknya kalau di dunia. Convert itu nggak melulu tentang duit nih. Kadang ketika teman-teman hari ini mau ikut ngobrol di ruangan Zoom ini, di Zoom room hari ini, itu adalah bentuk convert dari konten yang dibuat sama Kristo kemarin. Gitu. Ya, nggak melulu tentang duit, nggak melulu tentang duit. Nggak melulu tentang duit. Cuman yang dikontrol adalah 3. Message-nya apa, cara kita storytelling-nya gimana, yang terakhir adalah call to action-nya tuh seperti apa sih yang bikin orang itu mau gigit gitu. I see. Setuju. Nah, betul. Ada pertanyaan kedua nih, bro. Gimana cara memulai dan mencari branding yang unik? Nah, sebenarnya udah menjawab ya. Gimana itu udah mulai terjawab oleh yang ada di slide tadi udah cukup lah. Exactly. Jadi, kalau masih kurang hire aku besok. Oke. Well, ini FYI, teman-teman. Mas Lintang ini domisili ada di Jogja. Gila ya, ada di Jogja, tapi bikin sebuah branding agency. Branding agency ya, akar mula itu jatuhnya branding agency ya bro ya. Yang kliennya national, seluruh Indonesia gitu. So malah nggak punya klien di Jogja loh. Gila ya gitu. Gila. Dan di dunia saat ini, saya punya teman juga seorang desainer dari Indonesia. Klien-kliennya tuh di luar negeri, di Singapura, di Hong Kong, di Taiwan. Kayak gila, di zaman ini tuh semua hampir nggak ada batas gitu. Dan teman-teman bisa mulai mencari jawabannya itu persis seperti yang saya bayangkan dari materinya Mas Lintang tadi atau Bro Lintang tadi. Gitu. Teman-teman, feel free kalau ada pertanyaan, buka mic-nya, sebut namanya siapa, terus mulai nanya. Gitu ya. Bro, ada pertanyaan dari Titis Harum. Gimana caranya meriset konsumen behavior dan bikin audience journey? Nah, ini dalam nih pertanyaannya nih. Gimana cara meriset consumer behavior dan mungkin bikin audience journey? Gimana Bro Lintang? Mungkin aku jawabnya lebih ke treatment biasa yang aku lakuin ketika ngeriset audience kali ya. Boleh. Wah, ini ada 2 pertanyaan. Ini mantep nih. Gimana? Ini agak teknikal nih. Agak teknikal. Yang pertama dilakuin, kita kalau waktu zaman kuliah dulu ya teman-teman ya, atau sekarang teman-teman lagi kuliah nih ya, itu kan ada yang namanya metode penelitian. Itu kepake banget untuk di ranah pekerjaanku saat ini nih. Untuk brand strategist itu sangat kepake. Ada 4 metode nih untuk kita cari data di lapangan gitu. Yang pertama adalah observe, ya kan. Yang kedua ada kuantitatif sama kualitatif kan. Kuantitatif berarti by form kan, bisa pakai Google Form kayak gitu. Terus bisa juga kalau yang kualitatif kita interview gitu, deep interview sama mereka. FGD ya? FGD adalah, ya? Benar ya bro? Beda. Yang keempat baru FGD. Oh yang keempat FGD, oke. Nah, jadi ada 4. Yang pertama kita observe dulu nih, perilakunya mereka gimana. Mungkin yang belum tahu FGD, mungkin kalau siapa tahu ada yang belum tahu FGD. FGD itu adalah forum group discussion gitu ya. Fokus. Oh, fokus. Salah kan? Fokus group discussion gitu. Jadi bikin sebuah grup diskusi yang memang secara demografiknya sesuai gitu ya, Bro Lintang ya. Terus kemudian cari insight dari orang-orang ini sebagai sampel gitu ya. Jadi tahapannya, yang pertama observe dulu nih. Kita ngelihat dinamikanya dan kita berusaha memaknai itu dulu. Bias pasti ada gitu. Tapi setidaknya kita udah bisa ngelihat, oh dinamikanya seperti ini. Orang mau beli karena apa? Oh orang tertarik karena apa? Kayak gitu. Habis itu yang kedua, kita
sebelum ngelakuin si observe ini tadi, sebelum itu pre-nya itu kita harus buat yang namanya ideal target dulu. Yang namanya ideal itu tidak ada, teman-teman, tapi setidaknya ketika kita tahu ideal, berarti kita harus tahu orang-orang yang mau kita teliti itu kayak apa. Jadi setelah tadi ideal targetnya itu udah kita bentuk, demografi sama psikografinya, baru kita observe nih untuk si orang-orang yang mendekati ideal ini, kita lihat dinamika mereka. Habis itu baru nanti kita kerucutkan lagi, kita kasih angket ke mereka. Terus nanti dari hasil angket ini kan udah kelihatan nih, oh ternyata apa yang aku observe dengan yang ada di angket itu sedikit kurang lebih beririsan. Untuk memperkuat itu lagi, berarti kita panggil beberapa sampel untuk interview langsung. Satu ke satu ya, one on one gitu ya. Gitu. Ambillah beberapa orang gitu, katakanlah 10 atau 20 orang untuk mempelajari mereka lebih dalam lagi. Terus yang terakhir baru fokus grup. Fokus grup bisa orang-orang yang tadi ini udah semakin mengkerucut. Kita lihat kan kadang kalau misalkan kita ngobrol satu sama satu, dinamikanya nggak terlalu terbuka gitu. Tapi ketika kita kasih mereka satu case dan mereka mendiskusikan itu, mereka bakal lebih terbuka, mereka bakal kasih opini tentang apa yang kita lempar ke mereka, kayak gitu. Biasanya 4 hal itu yang dilakuin untuk mencari tahu audiens ini nih sebetulnya mau apa sih gitu. Ini kalau boleh nambahin dikit, kebetulan aku punya adik yang belajar di dunia marketing gitu ya. Terus kemudian pernah ngobrol juga bareng aku. Dia pernah melakukan sampai di level FGD untuk produk kulkas gitu misalnya. Jadi kulkas itu kalau teman-teman mau beli kulkas, itu apa sih yang lebih dipentingin gitu. Jadi sampai dicari gitu. Jadi ternyata kita pikir, oh dia mau bikin kulkas yang pintunya banyak, kulkas 4 pintu gitu kan, kerasanya kan keren ya. Tapi ternyata orang-orang yang mau beli itu ternyata nggak nyari kulkas 4 pintu gitu ternyata. Dia prefer A, B, C. Nah, begitu ketemu halnya apa yang ternyata orang-orang atau audiensnya itu suka, nah itu yang nanti dalam marketing atau dalam branding itu yang benar-benar di-emphasis. Gitu. Bener nggak Bro Lintang? Loh, Bro Lintang hilang nih. Gitu. Jadi, oke, well, coba kita lihat dulu nih kenapa Bro Lintang ini bisa hilang. Zoom meeting ini dari awal. Oke. Oh iya. Nanti sebenarnya aku record sebenarnya, tapi nanti kita lihat apakah bisa kita share apa enggak gitu ya. Jadi aku belum bisa jawab dulu. Mohon maaf. Bro Lintang udah balik nih. Cek. Yes, halo Bro. Gimana Bro? Jadi tadi yang aku pikir bandwidth-nya kepotong, habis ada yang akses kayaknya. Oke, well, jadi kayak cerita tentang kulkas tadi itu kurang lebih representatif nggak sih, Bro Lintang? Iya, case-nya kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu ya? Bener. Itu kan berarti mau menentukan si positioning tadi. Positioning kan kita harus cari tahu audience. Audience perlu di reset. Sebetulnya keresahan mereka apa, fear and desire-nya mereka apa sih gitu. Jadi kalau misalnya mungkin ya pakai 4 metode tadi. Kalau misalnya mungkin teman-teman aware ya, kalau aku terakhir 2 tahun atau 3 tahun terakhir lihat iklan AC, selalu ngomongin low power, low watt, low power gitu ya. Jadi ternyata mungkin insight dari perusahaan-perusahaan manufacturer AC ini adalah orang-orang nyari AC yang murah gitu. Pakai AC tapi tagihannya murah. Gimana caranya? Ya wattnya murah gitu. Ternyata mungkin kayak gitu kali ya. Jadi rata-rata mereka menembak hal yang sama gitu. Mungkin. Well, so teman-teman, feel free. Ada pertanyaan tambahan? Aku nunggu loh ya. Kalau ada pertanyaan tambahan, langsung aja. Silakan buka mic-nya, sebut namanya. Meanwhile, aku sambil bacain pertanyaan yang lain gitu. Ada pertanyaan dari Mas Riko. Nah ini lucu nih pertanyaannya, Bro. Saya wedding photographer, dan saat ini saya mau mulai atau mau nambah di food and product photography. Advice-nya dong, Kak, untuk personal branding yang pas, dan untuk bisa dicap sebagai fotografer yang kuat di food and product photography, dan image di wedding tetap terjaga. Ada NB-nya, NB. Masih amatir di food and product, gitu. Bro, gimana, Bro? Nanti gue boleh tambahin nih mungkin kalau versi gue ya. Oke. Berarti di sini kan ada dua posisi yang mau ditetapkan ke diri kita, ya kan? Yes. Yang pertama adalah kita sebagai wedding photographer udah punya job mingguan mungkin ya. Kalau wedding kan mingguan kan ya biasanya ya. Mingguan, seminggu bisa 2 kali gitu ya, Sabtu, Minggu gitu. Nah tuh, duitnya banyak lagi. Atau kalau yang lebih jago lagi bisa split tim dia ya, 2 gitu. Sabtu bisa keluar 2 event. Oke.
gitu. Tapi pengen merambah dunia lain, dunia yang lain, sorry, gitu. Barangkali karena mikirnya duitnya atau mungkin marketnya lebih lebar. Marketnya lebih lebar, atau nggak perlu Sabtu Minggu, barangkali dia Sabtu Minggu udah punya keluarga, mending ngumpul sama keluarga kayak gitu kan. Atau cuman food and product dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu wedding gitu kali ya. Mungkin ya. Oke. Berarti ada dua hal di sini. PR-nya kita harus tahu dulu nih powernya kita di mana. Powernya kita di mana gini. Kadang kita ngebayanginnya lampu 1000 watt itu terang. Betul. Tapi dia nggak bisa motong sesuatu. Tapi ketika kita punya laser 1000 watt, itu kepala kita bolong kali. Dengan power yang sama loh, 1000 watt loh. Tapi fokusnya beda. Yang lampu fokusnya pendarnya kemana-mana, sedangkan laser itu fokus satu point, on point. Kalau kalian mau bolongin sesuatu, jadi laser. Jangan mau jadi lampu. Yes. Kalau tadi yang food itu bolehlah kalau memang benar-benar ternyata jiwanya ada di food. Tapi kan di sini posisinya lagi belajar nih. Lagi belajar berarti jangan sampai belajarnya kita mempengaruhi pendapatan kita yang udah jalan gitu. Nggak apa-apa dibuat sambilan dulu aja, tapi nggak usah diseriusin banget. Ya. Itu aja sih. Kalau as a food photographer juga, gue mungkin boleh nambahin. Ternyata gue punya pengalaman sebagai seorang fotografer, punya temen banyak fotografer lain di genre-genre lain, dan ternyata temen-temen yang dari genre lain masuk ke food photography, semuanya geleng-geleng ternyata, Bro Lintang. Semuanya kayak gila ya. Kenapa kayaknya tuh? Foto makanan kayak cuma tinggal cekrek doang gitu, pakai handphone bisa, pakai ini bisa, cobain. Begitu udah cobain foto makanan, berasa susahnya setengah mati. Gitu. Dia belum pernah kameranya disemutin, Mas. Jadi ternyata teman-teman yang aku punya teman yang dari wedding dan mau coba food photography gitu ya. Hasilnya akan beda sekali dengan seorang professional food photographer. Padahal berasanya cuma foto makanan gitu. Dan ternyata kompleksitinya berbeda. Saya nggak bilang wedding photographer itu mudah, tapi saya bilang kesulitannya berbeda gitu. Dan saya yakin teman-teman di genre lain begitu masuk food nggak membayangkan kalau shoot makanan itu sesulit itu gitu, teman-teman. Gitu. Jadi kalau aku saran, apalagi juga misalnya baru belajar, brandingnya kan kacau ya gitu. Kalau misalnya udah wedding photographer, udah settled, udah punya branding yang kuat, terus kita masuk sebagai seorang food photographer, satu akan dia tapi biasanya shoot wedding gitu. Kita nggak lihat nih portfolio dia di makanan, atau apalagi masih amatir, bukan amatir sih, masih baru belajar, portfolionya masih lagi naik gini ya gitu, tingkat kebagusannya belum sampai di level tertentu, tapi naik pelan-pelan naik. Orang kan ngelihat journey-nya, ini masih belum enak gitu misalnya. Jadi sayang malah brandingannya gitu. Kayak seakan-akan malah jadi aji mumpung. Bener nggak sih, Bro? Kayak gitu ya, kira-kira. Gitu. Oke. Semoga menjawab Mas Riko. Ini ada chat nih. Duh, bahasanya seru nih kali ya. Seru banget, harus cabut buat meeting. Thank you ya Mas Kristo dan Mas Lintang. Ketemu lagi ya. Aku kenal nih si Win nih. Win ini salah satu creator yang dia graphic designer. Dia punya purpose yang benar-benar tajam. Purpose-nya adalah mostly kliennya dia empowering women. Wow. Boleh di visit tuh. Instagramnya @visualbaker namanya. @visualbaker. Oke. Nanti gue visit pasti. Ada teman-teman? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan Mbak siapa nih? Dengan Sisya dari Surabaya. Oh, Mbak Sisya dari Surabaya. Gimana, Mbak? Ya nih, mungkin saya sejak tadi memberanikan diri, soalnya saya sebenarnya agak malu sih. Soalnya kan ini aslinya brand yang ingin saya bentuk itu bukan untuk kayak jualan produk tertentu yang kelihatan mata, tapi seperti kayak kepedulian gitu loh. Jadi seperti untuk komunitas. Awalnya kan suka nulis puisi dalam bahasa Inggris. Terus kemudian ketemu sama penulis-penulis lain yang juga dari berbagai macam negara ya, dan mereka juga nulisnya dalam bahasa Inggris. Itu ternyata dulu cumanya maunya sharing tentang puisi atau bergabung untuk kolaborasi tentang puisi, tapi ternyata banyak masalah kesehatan mental.
yang ada di dalam situ. Jadi akhirnya apa ya itu tadi pernah saya tanyakan juga lewat Telegram, konsistensi dan keunikannya bangunnya dari mana ya gitu loh. Apalagi ini kayak kegiatan ini kayak jadi non profit gitu ya, istilahnya jadi kayak gersang gitu istilahnya. Kalau dalam soal keuntungan ya istilahnya. Maksudnya nanti suatu saat bisa bikin suatu gerakan writing for a cause misalnya seperti itu. Itu kan mungkin juga perlu ngumpulin dana atau apa begitu. Saya pengen kedepannya seperti kayak gitu sih. Terutama untuk kesehatan mental nih, garis bawahnya di kesehatan mental. Karena ini ya yang saya lihat pengamatan saya sementara, banyak yang menulis dalam kondisi depresi sebagai kompensasi, tapi lucunya dari menulis itu, bukan lucu ya, ironinya dari menulis itu mereka mendapatkan outlet yang membuat mereka merasa lebih baik gitu loh. Yang cuma saya takutkan ke depannya, mereka terus mengidentikan diri mereka dengan depresi, hal-hal depresif itu gitu. Pengennya saya lebih uplifting, lebih mendorong, lebih istilahnya menyemangati, jadi untuk hal-hal yang positif gitu. Ya udah itu. Oke. So, pertanyaannya aku kurang jelas. Gimana, Mbak, pertanyaannya? Karena ini soal konsistensinya ke arah mana nih? Harus bangunnya dari kolaborasi dulu, yang uplifting, atau mulai dari brandnya ya, maksudnya brand yang ingin saya tampilkan mulai dari kolaborasi untuk menulis, untuk lebih uplifting mood-nya, atau untuk ya sekedar istilah berbagi perjalanan menulis. Jadi nggak perlu kolaborasi istilahnya, jadi kayak review buku puisi mereka atau apa untuk dapat insight, terus kemudian juga bagaimana perjalanan mereka sampai istilahnya mendapat kondisi yang lebih baik dalam soal mental gitu. Ini jadi bagi saya agak membingungkan, udah blur gitu istilahnya. Aku nangkep sih Mbak. Mbak Sisi ya? Iya, Sisi ya. Mbak Sisya. Ya. Mbak Sisya. Aku sedikit simpulkan ya. Berarti kebingungannya adalah ini yang pertama adalah brand non-profit. Cara mengaktifkannya gimana supaya kita bisa tetap masuk ke message yang tadi mental health ya? Iya, betul. Oke. Kalau nyusun brand strategi di tempat saya itu memang harus punya satu higher purpose yang kaitannya kita harus bisa serve orang lain atau kita bisa buat satu lingkungan yang lebih baik lagi. Dan mental health itu salah satu purpose yang banyak dikerjakan sama brand-brand besar. Itu masih banyak dikerjakan sampai di tahun 2030 nanti. Itu masih message yang sangat-sangat relevan. Relevan dan perlu untuk dikerjakan secara bersama-sama. Kalau tadi pertanyaannya kita harus kolaborasi atau enggak, justru sekarang brand itu sifatnya bukan kompetitif, bukan keren-kerenan sendiri lagi, tapi benar-benar kolaboratif. Sifatnya lebih ke horizontal sekarang. Empowering kayak ya misalkan, mungkin ya. Movement betul, gitu ya. Kayak Kristo sama Lintang hari ini itu bukan Kristo mau gede sendiri, bukan Lintang mau gede sendiri, tapi kita benar-benar share voice yang sama, kita punya satu hal yang itu bisa dikerjakan bersama-sama dan memberikan makna yang lebih gitu. Nah, kalau tadi kaitannya sama nulis, tadi belum singgung sedikit backgroundku apa. Sebetulnya backgroundku itu psychology. Kenapa bisa masuk ke brand? Ya karena ada unsur-unsur kita kalau jualan itu kan mikir juga gimana pengambilan keputusan orang. Kenapa psikologi ini masuk hanya dari Mbak Sisya? Kalau dulu waktu saya sekolah, nulis itu adalah satu medium untuk membuat kita menjadi lega. Dan saya juga nulis gitu. Jadi itu masih voice yang beririsan, masih nyambung. Cuman kita harus ngumpulin nih orang-orang yang peduli dengan menulis dan menghasilkan rasa lega itu seperti apa. Itu ada loh orang-orang, ada loh komunitas-komunitas yang bisa diajak kolaborasi untuk itu. Mungkin bisa masuknya ke situ sih Mbak. Bikin satu movement yang itu message-nya adalah menulis itu sebagai medium untuk membuat kita menjadi lega. Dan kalau mencari orang-orang yang frekuensinya sama, untuk diajak kolaborasi itu pasti lebih mudah ya kayak gitu ya, karena mereka kan juga nggak mikirin uang juga gitu. Maksudnya kita mikirin sebuah movement untuk empowering society gitu. Kurang lebih benar nggak sih, bro?
Kebetulan aku ketemu Bro Lintang yang kita punya hal-hal yang beririsan dan wah, ini gue berpikir kalau misalnya Bro Lintang ngobrol buat audiens gue kayaknya keren banget gitu. Jadi itu yang selama ini aku coba build konsisten buat teman-teman juga yang ada di audiens aku, dan ternyata Bro Lintang bersedia gitu. Jadi mungkin Mbak Sisya bisa mencari konsep-konsep yang mirip gitu kali ya. Gitu. Semoga bisa menjawab gitu. Teman-teman. Ya, makasih banyak. Sama-sama. Aku akan batasin untuk 3 pertanyaan lagi. 3 pertanyaan lagi, teman-teman. Feel free, silakan. Oh, udah jam 8 ternyata ya. Jadi 3 pertanyaan lagi ya, teman-teman. Halo, selamat malam. Mas Lintang, Mas Kristo sama semuanya. Halo. Saya mau nanya bagaimana dengan siapa sih, dulu nih? Saya Willy, Mas Willy Adrian ya? Ya, saya dari Serang. Oke. Gimana Mas Willy? Mau tanya soal brand itu sendiri. Bagaimana sih cara sistematis rebranding itu gitu? Terus gimana sih caranya agar klien kita atau customer kita tuh tetap terjaga trust-nya gitu? Rebranding ini dari sebuah brand yang lama di rebrand jadi yang baru. Ya. Dengan target yang sama. Ya, dengan target yang sama tapi dengan wajah yang lebih baru gitu. Baik. Ya, gitu gimana aja Bro sih. Lintang? Ini Bro Lintang nih. Terima kasih. Makasih Mas Willy. Bro Lintang nih yang mestinya bisa jawab nih. Gimana Bro? Oke. Aku akan menyampaikan satu hal. Ketika kita mau menjawab pertanyaan yang sifatnya kayak gini, itu sebetulnya tricky banget. Tricky banget dalam artian jangan sampai apa yang aku ucapin di sini itu langsung diterapin. Karena sifatnya company, sifatnya brand, sifatnya produk, itu satu produk punya uniqueness-nya sendiri-sendiri. Nggak bisa kita bilang harusnya begini, dan diaplikasiin ke semuanya secara sama. Nah, di sini aku nggak tahu nih audiensnya siapa, nggak tahu nih kompetitornya siapa, bahkan nggak tahu nih brandnya ini brand apa, produknya apa. Jadi konteksnya nggak lengkap. Jadi ketika harus menjawab pertanyaan kayak gini, aku mending tidak menjawab sebetulnya. Cuman yang perlu dicari tahu pertama adalah kenapa mau rebranding dulu, alasannya kenapa itu. Kalau kita nggak ada problem di situ, karena rebranding itu bukan hal yang seharusnya dilakukan. Bukan hal yang seharusnya dilakukan, kecuali ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama adalah merging. Biasanya merging itu pasti bakal rebrand besar-besaran. GoTo yang gitu kedua, ya, misalnya ya. Ya, GoTo. Itu salah satunya. Terus yang kedua adalah ada bad publication tentang brand kita. Dan kita harus merubah nama kita, merubah apapun yang kaitannya sama kita. Yang ketiga adalah ketika kita punya target audiens yang berbeda, yang benar-benar berbeda. Itu berarti kita harus memperkenalkan diri kita lagi ke mereka. Kalau misalkan nggak ada 3 hal ini, saran aku nggak usah di rebranding lah. Gitu. I see. Oke. Mungkin Mas Willy misal mepet banget nih. Misal mau rebranding, ya berarti dicari tahu dulu brandnya ini apa, kenapa, bla 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 gitu, baru kita bisa diulang lagi tadi ya, why-nya apa, audiensnya siapa gitu ya. Terus jadi bahasa-bahasa dari bahasa-bahasa visualnya, bahasa-bahasa brandingnya diarahin ke audiens yang baru mungkin gitu kalau audiensnya berbeda gitu ya. Betul. Siap. Betul. Itu teknik banget sih. Semoga menjawab. Terima kasih Mas Lintang. Mas Willy, semoga menjawab. Makasih. Dua lagi teman-teman. Ayo, feel free 2 lagi nih. Yang malu-malu udah nggak boleh punya malu lagi nih. Selamat malam. Mas Kristo, Mas Lintang. Halo, malam. Saya freelance fotografer dari Yogyakarta. Nama saya Azam Tirafi. Halo Mas Azam. Gimana Mas? Saya baru mau buat ini vendor fotografi ya. Karena beberapa tahun akhir ini ikut vendor internasional, terus mikir mau buat vendor sendiri biar teman-teman freelance lainnya juga bisa dipekerjakan kayak gitu. Nah, terus udah buat sih sebenarnya vendornya, tapi yang jadi masalah kemarin kan sempet kayak ngiklan kayak gitu, tapi kebanyakan cuman pingin tanya press list dong Mas, kayak gitu. Jadi kayak susah dapetnya gitulah. Cuman beberapa aja yang nyangkut. Itu
ada masalah di mana ya kira-kira? Oke, baik. Gimana Bro Lintang? Oke. Ketika orang datang cuma tanya price list, berarti kita di posisi kita di benak audiens kita adalah orang yang diukurnya dari segi harga, bukan dari segi kualitas. Karena kalau orang beli kualitas, dia biasanya nggak tanya harga duluan. Tapi aku punya problem ini, kamu bisa kasih solusi apa buat aku gitu. Berarti kita selama ini barangkali mengkomunikasikannya adalah harga. Nah, kalau untuk merubah itu, yang dirubah apa? Berarti yang dirubah customer journey. Customer journey itu berarti dari mana orang tahu kita, kenal kita, sampai dia ada rasa percaya ke kita. Itu harus benar-benar kita olah di situ. Yang pertama, customer journey yang paling dekat itu adalah tahu ya. Tahu itu berarti awareness ya. Awareness itu berarti munculnya ada di mana? Ada di media sosial biasanya. Pilihannya antara media sosial atau SEO, search engine gitu. Yang kita rapihin berarti adalah sosial media kita dulu. Ketika orang mampir ke sosial media kita, apa nih yang kita tawarkan ke mereka? Jangan langsung kita tawarkan cuman foto-foto bagus aja. Tapi bisa gimana orang itu mau tanya lebih dari sekedar foto ini harganya berapa. Kalau mau foto begini harganya berapa gitu. Jadi contohnya gini, di Akar Mula di tempat saya, itu sama sekali nggak punya price list, Mas Azam. Price list dibuat berdasarkan solusi apa yang kita berikan ke klien. Karena kami merasa sangat berdosa ketika kita jualan price list dan kita memberikan apa yang tidak dibutuhkan oleh klien gitu. Jadi kita bisa buat satu pendekatan yang itu ketika orang mau foto di tempat kita bikin satu sesi ketemu dulu aja. Ketemu, kita tanya fotonya foto apa sih? Jumlahnya seperti apa sih? Ada referensi yang kamu mau nggak sih? Ada kira-kira foto ini placementnya di mana sih? Kayak gitu. Jadi kita benar-benar mendengarkan mereka dulu. Nah, itu gimana caranya biar orang mau ngobrol sama kita pertama kali? Berarti yang perlu kita rapihin rumahnya kita dulu di media sosialnya. Jangan cuma nampilin foto, tapi kita tampilin sebuah medium yang itu bisa menjalin interaksi sama mereka. Ketika mereka mau berinteraksi sama kita, berarti mereka udah cukup membuka pintu untuk level 1 fotografer. Level 1 trust gitu kali ya, Bro. Iya. Level 1 trust. Gitu. I see. Kalau gue boleh nambahin. Jadi kebetulan di Theta Project di agensinya kita, di agensinya saya, itu kita juga nggak punya price list. Kita nggak punya price list. Jadi kalau ada yang nanya berapa sih harga per foto, nggak ada ya, tergantung apa masalahnya Anda tuh apa gitu. Anda butuh foto buat di mana? Anda butuh foto buat di placement-nya di Shopee, atau Anda butuh fotonya katalog, apa butuh fotonya buat website? Itu kan treatment-nya berbeda gitu ya. Jadi kalau di saya pun juga ternyata persis nih sama Bro Lintang, nggak punya price list. Kita nggak punya price list gitu. Tapi yang menjadi sebuah fokusnya saya adalah potensial customer-nya saya yang datang dan reach out ke saya, itu punya problem apa, masalahnya apa, dan gimana cara saya nyelesain masalahnya dia dengan apa yang saya tawarkan. Kalau ternyata yang saya tawarkan tidak menyelesaikan masalahnya dia, ya saya mundur gitu. Jadi saya nggak merasa, oh kalau ini ternyata masalah bukan foto gitu, misalnya gitu. Oh ini ternyata masalahnya A, B, C gitu. Jadi ya saya feel free untuk tidak harus menggunakan jasa saya. Tapi kalau ternyata masalahnya menurut saya adalah, oh ya masalahnya bisa diselesaikan dengan sebuah foto yang menggiurkan seperti ini. Nah maka saya akan suggest itu ke klien kita gitu. Jadi kebetulan saya pun juga nggak punya price list persis ini harganya pasti gitu ya, karena beda-beda ya kan treatmentnya gitu, Mas Azam. Mungkin semoga menjawab gitu ya. So terakhir teman-teman, pertanyaan terakhir nih. Aku mau kasih ke siapa? Ayo. Oke. Itu tuh di kolom chat tuh. Panjang banget nih tapi. Tadi ada yang ngobrol nih. Barusan. Berarti 2 pertanyaan deh kasih. Oke, 2 ya Bro Lintang ya. Oke, yuk. Selamat malam Mas Lintang, Mas Kristo. Malam. Aku di Jakarta Barat. Aku nanya terkait tadi yang barusan dibilangin nggak ada price list ya. Aku tuh sekarang lagi mau
baru benar-benar buka my online shop, tapi bukan jasa fotografer segala macam, tapi kayak cakes gitu. Nah, pas even kayak misalnya awal post IG story gitu, selalu pasti yang mereka tanyakan adalah price list. Nah, dengan begitu berarti sebenarnya yang apa tadi Mas Lintang bicarakan, mereka melihat my product as dari segi harga dong ya, gitu. Nah, sedangkan aku tuh pengennya aim-nya itu mau set harga yang kan bahannya setnya memang premium, jadi memang mau set harganya tuh yang premium juga gitu. Nah, itu ada advice nggak kalau yang seperti itu? Ya, Mas, itu aja deh. Terima kasih ya. Oke, Mbak Lilis, makasih banyak. Gimana, Bro? Mau set harga premium, tapi yang datang nanya-nanya price list doang gitu. Berarti nggak sesuai sama yang targetnya kita ya, kelihatannya ya? Gini, kalau tadi yang aku tangkap dari Mbak Lilis tadi, sorry Mbak Lilis ya tadi ya? Iya, benar. Yang aku tangkap adalah apakah orang-orang melihatnya produkku dari segi harga gitu kan? Karena yang ditanyain adalah price list lagi. Nggak sesuai sama yang barusan tadi aku jawab untuk pertanyaannya Mas Azam gitu. Nah, kalau di sini case-nya adalah yang tadi ditanyain sama Mas Azam sifatnya lebih ke menjual jasa. Menjual jasa itu yang dicari adalah bukan quantity. Tapi yang dicari adalah penyelesaian atas sebuah masalah yang kita bisa selesaikan dari expertise-nya kita gitu. Tapi kalau kita jualannya produk, it's okay kita ngomongin harga di situ nggak apa-apa karena harga itu sendiri jadi faktor diferensiator nih tadi. Tadi kita ngomong ada positioning itu salah satunya diferensiator. Diferensiator itu ada harga. Nah, harga ini benar-benar bisa kita mainin juga, cuman hati-hati sama yang namanya harga. Ketika kita salah set harga ini cukup melekat di benak audiens kita. Jangan sampai kita dianggap sebagai si mahal atau si murahan gitu. Gitu sih. Jadi kalau misalkan kita mau tadi Mbak Lilis mau nge-branding dari segi harga, ya it's okay, nggak apa-apa. Toh juga bahannya itu kualitas, cuman bahannya berkualitas gitu. Cuman yang kita sampaikan sebisa mungkin jangan menyampaikan harga. Kita cantumkan harga, tapi jangan kita highlight nih harganya. Jangan bilang dengan harga segini kamu mendapatkan kualitas bla 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 gitu, enggak. Tapi kita ngomongnya ketika kamu beli produk aku, kamu merasakan apa? Gitu. Komunikasinya dirubah angle-nya. Gitu sih. Mungkin kalau produknya Mbak Lilis itu tadi bespoke bukan atau tailored gitu bukan? Maksudnya kayak satu produk harus di build dulu tergantung kebutuhan klien atau memang itu kayak semacam mass produce gitu, Mbak Lilis? Sampai sekarang sih masih aku yang set menunya. Jadi kayak misalnya aku punya menu ini, terus mereka tinggal pilih gitu. Oke. Jadi kurang lebih menjawab Mbak Lilis dari Mas Lintang? Jawab banget. Oke. Terima kasih kesempatannya Mas Kristo. Sama-sama. Aku kebetulan nggak ada ide. Maksudnya kayak kalau misalnya seperti itu harus positioning gimana? Kayaknya Bro Lintang lebih benar jawabnya. Nanti kalau aku jawab belepotan. Well, ini tadi terakhir ya dari chat. Halo Mas Lintang, perkenalkan saya Damba dari Cibubur. Mau tanya, ini saya lagi bingung ambil fokus mau branding diri kemana gitu ya. Selama ini ngerjain 2 kerjaan. Satu itu event videography, yang kedua graphic design. Nah, di videography itu saya sebenarnya belum banyak project, tapi selalu posting di IG. Dan hasilnya beberapa kali dengar dari teman untuk ditanyain event lain. Berarti kurang lebih bagus gitu ya. Berarti untuk ditanyain event-event yang lain. Terus kalau yang graphic design, udah banyak project yang udah dikerjain, tapi nggak pernah saya pasang portfolionya dimanapun gitu. Pertanyaannya adalah baiknya kemana, Mas? Dia mau ngambil jadi videographer atau jadi graphic designer gitu misalnya. Bro Lintang gimana, Bro? Jawab. Hah? Yang kamu jalaninnya nyaman, yang ada duitnya, dan nggak ngerugiin orang. Persis jawaban gue. Mana yang paling nyaman ya benernya ya? Ya kan? Ternyata misalnya graphic designer nyaman, tapi income-nya
nggak bagus ya, mau di-pursue nggak gitu? Maksudnya kerjaan seneng nggak gitu kali ya? Dan itu kan bisa dibuat untuk income-nya jadi bagus gitu sebenarnya. Tapi kalau jadi videographer nggak nyaman, tapi jobnya masuk terus, nggak enak juga ngerjalanin ya kan kalau kayak gitu. Benar. Yes. Oke. Ikigainya gitu kan. Ikigai. That's a very powerful term. Kalau teman-teman pernah dengar ikigai, saya dengerin ikigai dari Chris Do di YouTube. Teman-teman boleh search Chris Do. The Future itu bagus banget ya. Dia ngomongin untuk for creator kayak kita gitu. Gimana cara nemukan ikigainya kita gitu. Apa ikigai ya? Saya nggak mau bahas. Teman-teman cari sendiri buat PR teman-teman. Jadi kita yang kasih mereka PR ya. Thank you banget Bro Lintang. Udah Sama-sama, ngobrol sama kita di Chris. sini, udah ngobrol Makasih sama teman-teman semuanya, semua. udah kasih insight. Bahkan buat aku yang bikin acara insightful banget gitu loh. Maksudnya kayak wah gila ya. Aku juga kepikir kayak oke, ternyata ada hal yang udah aku lakukan dan ternyata mirip nih sama katanya the branding expert ini gitu ya, atau branding enthusiast ini, nggak mau disebut branding expert gitu katanya. Nggak expert lah. Masih belajar kok. Oke. So, thank you teman-teman udah join sampai sama kita. Udah 8:30 malam. Thank you ya teman-teman Have a semua nice weekend. ya. Semoga teman-teman bisa terinspirasi. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kita ketemu lagi di kesempatan lain. Oke, teman-teman. Yo, bye. Thank